Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Desman SS, Kepala SMK Fitri Bakti. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan rencana pengembangan sekolah yang sekolah kami laksanakan. Berdasar dari hasil evaluasi pembelajaran jarak jauh yang telah kami laksanakan, kami mendapat beberapa kendala yang sangat signifikan, diantaranya kompetensi guru dalam memberikan materi yang masih menggunakan metode konvensional, serta minat siswa untuk belajar yang masih kurang. Maka dari itu kami perlu adanya kegiatan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Dengan mengadakan pelatihan pembuatan metode pembelajaran melalui video sinematografi sebagai rencana pengembangan sekolah kami, demi terciptanya kondisi pembelajaran yang sangat efektif dan menyenangkan. Berikut kegiatan rencana pengembangan sekolah yang kami laksanakan. Lokasi pengambilan gambar di sini nomor 1, gunakan ruangan dengan pencahayaan cukup. Kalau bisa pencahayaannya yang lebar yang dari satu ini, sehingga nanti membuat si gambar ratanya menjadi kurang backgroundnya. Selanjutnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 AKA yang berjumpa kembali dengan Yulia di mata pelajaran praktikum perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Oke, untuk memulai materi hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai posting. Tahapan siklus akuntansi di perusahaan jasa yang mulainya berasal dari transaksi, kemudian dari transaksi itu harus ada yang namanya dokumen transaksi ya. Nah, dari dokumen transaksi itu harus kita analisis terlebih dahulu, kemudian kita catat ke dalam jurnal umum, dan tahapan selanjutnya adalah membuat buku besar ya. Kira-kira apa itu buku besar? Dan mengapa kita harus menyusun buku besar? Apa itu fungsi dari buku besar? Akan kita bahas di sini ya. Pertama, buku besar itu adalah buku yang memuat kumpulan-kumpulan atau akun-akun rekening, kumpulan akun-akun atau rekening yang sumbernya berasal dari bukti transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal umum ya. Dan mengapa kita harus menyusun buku besar? Yang pertama, untuk mempermudah pemberian informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian selain itu dapat menjadi sumber penyusunan neraca saldo pada periode tertentu. Kemudian apa sih itu fungsi dari buku besar? Yang pertama adalah untuk meringkas data transaksi yang ada di jurnal umum. Dan yang kedua adalah sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan informasi untuk membuat laporan keuangan ya. Jadi dengan membuat buku besar itu nantinya perusahaan bisa langsung membuat laporan keuangan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai macam bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T. Bentuk T inilah yang paling sederhana ya. Kemudian selain itu ada bentuk skontro. Terus yang ketiga ada bentuk stafel saldo tunggal atau 3 kolom, dan yang terakhir adalah ada bentuk stafel saldo rangkap. Yang membedakan apa antara saldo rangkap dan saldo tunggal yaitu di kolom saldonya. Kalau di saldo tunggal semua akun saldonya baik itu akun yang ada di debit dan akun yang ada di kredit ditaruhnya di kolom saldo ini. Namun untuk saldo rangkap sudah disendirikan, sudah dipisahkan antara saldo normal untuk
debit atau saldo normalnya yang untuk debit ya. Kemudian lanjut kita ke langkah-langkah posting dari jurnal umum ke dalam buku besar. Kita memakai yang bentuk staple ya. Yang pertama adalah kalian catat terlebih dahulu tanggal yang ada di jurnal umum dipindahkan ke dalam buku besar. Kemudian tahapan selanjutnya adalah catat nomor halaman ke kolom referensi akun ke dalam buku besar ya. Karena di jurnal umum tertulis halaman 1, maka kalian catat pula di kolom referensi buku besar dengan JU-1 ya. Kemudian tahapan yang keempat, catat angka dari jurnal umum. Kalau angka dari jurnal umum di sebelah debit, maka catat juga di buku besar sebelah debit. Kemudian tahapan yang kelima adalah pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada dalam kolom saldo debit atau kredit, tinggal disesuaikan ya. Karena dari contoh ini nama akunnya adalah kas, yang mana kas itu saldo normalnya di debit, maka mutasi sebelumnya yang ada di debit harus ditaruh pula di kolom saldo sebelah debit. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Saya Maria selaku guru kognitif akuntansi. Di sini saya merasa senang memberikan materi menggunakan video pembelajaran karena anak menjadi lebih antusias dalam mengikuti setiap materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Magdalena. Selama pembelajaran sejak jauh ini, saya merasa senang dengan video pembelajaran yang Bapak Ibu guru sampaikan dan membuat saya lebih disiplin waktu.